warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bioteknologi, Farmasi atau Kesehatan dengan anggota kelompok Budi Kurniawan, Mini Setianingsih, dan Rizky Jansa Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang definisi bioteknologi farmasi atau kesehatan, penerapan bioteknologi di bidang farmasi atau kesehatan, dan dampak bioteknologi farmasi atau kesehatan. Kita ke definisinya dahulu. Bioteknologi kesehatan adalah bidang yang memanfaatkan bioteknologi untuk kepentingan medis, seperti dalam pembuatan antibiotik, insulin, sintetis, dan vaksin. Antibiotik adalah senyawa yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Antibiotik pertama ditemukan oleh Alexander Fleming, yaitu penisilin. Antibiotik termasuk bioteknologi modern karena meskipun menggunakan mikroorganisme, dibutuhkan peralatan modern dalam pembuatannya. Insulin sintetis. Insulin sintetis dibuat agar penderita kerusakan reseptor hormon insulin atau tidak dapat menghasilkan hormon insulin dapat tercukupi hormon insulinnya, yaitu pada penderita diabetes mellitus. Proses rekombinasi insulin sintetis. Dari sel manusia atau kromosom yang mengandung DNA, lalu kromosom tunggal dipotong menggunakan gen penghasil insulin, lalu pada bakteri kromosom terdapat plasmid dan dipotong untuk kemudian digabungkan dengan gen penghasil insulin. Plasmid baru dimasukkan ke dalam bakteri, lalu ke dalam tabung fermentasi, dan setelah itu bakteri melakukan perkembangbiakan menjadi lebih banyak. Dan akan dihasilkan banyak insulin. Saatnya memanen insulin yang ada di dalam fermentor atau tabung fermentasi. Setelah dikemas, insulin siap untuk dipasarkan. Vaksin. Vaksin adalah suatu zat yang merupakan suatu bentuk produk bioteknologi modern yang diketahui berasal dari virus, bakteri, atau dari kombinasi antara keduanya yang dilemahkan. Vaksin mempunyai manfaat mencegah penularan penyakit, melindungi dari resiko kematian dan cacat, menghemat waktu dan biaya kesehatan. Untuk capaiannya, sudah lebih aman lewat sel Saccharomyces. Bukti berhasil menurunkan penderita MMR sejak 1980. Berkurangnya masyarakat anti vaksin. Cara kerja vaksin.
virus atau bakteri yang dilemahkan atau mati, meyakinkan sistem imunitas tubuh jika ada penyusup masuk, membentuk imunitas buatan, membunuh bakteri atau virus jahat yang menyerang dan merekamnya sebagai memori. Antibodi monoklonal adalah monospesifik yang dapat mengikat satu epitop saja. Epitop merupakan bagian antigen yang dapat membangkitkan respons imunitas. Dengan penemunya George Kohler dan Cesar Milstein. Manfaat sebagai terapi penyembuhan kanker, mengikat racun dan menonaktifkannya, mencegah penolakan jaringan saat transplantasi organ, mekanisme pembuatan antibodi monoklonal. Mula-mula, antigen penyakit disuntikan kepada tikus percobaan, lalu akan membangkitkan sel limfosit B dan digabungkan dengan sel tumor, membelah diri menjadi sel hibridoma, lalu akan membentuk antibodi. Dan antibodi tersebut akan diisolasi ke dalam wadah putih yang kemudian menghasilkan produk antibodi monoklonal. Dampak dari bioteknologi farmasi atau kesehatan. Dari bioteknologi farmasi atau kesehatan memiliki dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ada dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif sebagai cikal bakal pengembangan medis modern, membantu kemajuan teknologi pengobatan, terciptanya produk hormon yang murah dan terjangkau, terciptanya sistem kekebalan yang melindungi tubuh dari infeksi bakteri dan menyembuhkan tumor atau kanker. Selanjutnya, dampak negatif menyebabkan alergi, dapat menyerang sistem imunitas manusia, dapat mengakibatkan kekebalan terhadap obat antibiotik, keracunan, munculnya penyakit baru, dan kerentaan terhadap penyakit tertentu. Jadi kesimpulannya, bioteknologi bidang kesehatan dapat mencakup antibiotik, insulin sintetis, vaksin, dan antibodi monoklonal. Semuanya termasuk bioteknologi modern karena menggunakan beberapa DNA atau bagian mikroorganisme yang direkomendasi kecuali antibiotik, karena dapat dibuat dengan prinsip bioteknologi konvensional maupun bioteknologi modern. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.